Selamat pagi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya bagikan di pagi ini buat kita semua dengan tema bijaksana mengelola keuangan. Kita baca bersama dalam Amsal pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-20. Di situ firman Tuhan mengatakan, orang bijaksana suka menyimpan untuk masa depan, tetapi orang bodoh menghabiskan semua yang diperolehnya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada zaman zaman hedon ini telah membentuk gaya hidup yang di kalangan modern, di masyarakat modern, yaitu kehidupan yang menonjolkan kemewahan, kesenangan, foya-foya, serta menghamburkan uang. Naiknya penghasilan biasanya itu diiringi dengan naiknya gaya hidup. Bahkan tidak jarang orang lebih memilih untuk berhutang daripada menurunkan gaya hidupnya. Hal ini akhirnya apa, Bapak Ibu saudara-saudaraku? Akhirnya menjadi sebab pengelola keuangan yang berantakan. Contoh, kita menggunakan kartu kredit tanpa pengertian dan perhitungan. Itu juga membuat orang berilusi seolah-olah memiliki uang sebesar batasan pinjamannya, tanpa menyadari bahwa ia terjebak dalam hutang yang berbunga. Hingga akhirnya mereka lebih pintar menghabiskan uang daripada menghasilkannya. Nah, ini kecerobohan dalam mengelola keuangan, dan pada akhirnya akan mendatangkan kesulitan di masa yang akan datang. Setiap orang tentu memiliki penghasilan dan pengeluaran yang berbeda-beda. Kita perlu bertanggung jawab untuk mengelola setiap penghasilan kita dengan baik, baik besar maupun kecil penghasilan kita. Dalam Timotius 1 ayatnya yang ke-6 sampai 1 Timotius 6 ayat 8 sampai 10, di situ dikatakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sikap hati yang merasa cukup adalah sebuah kebenaran yang penting bagi setiap kita dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Rasa cukup ini adalah wujud iman dan percaya bahwa Allah sanggup mencukupi segala kebutuhan kita dan keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan hal tersebut dengan jelas memberikan awasan peringatan kepada kita untuk apa kita tidak terjebak kepada hawa nafsu dan terhadap uang, yaitu awasan terhadap cinta akan uang. Apakah kita yang menata uang? Nah ini, ataukah uang yang mengendalikan kita dengan segala keinginannya? Waktunya ini Bapak Ibu, makanya ini inti dari firman Tuhan di pagi ini adalah supaya kita ini bijaksana dalam mengelola keuangan dan menjadikan kita penata layanan dari berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Firman Tuhan memberikan tuntunan bagi setiap kita untuk apa? Kita menikmati hal-hal yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Dan juga sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus berkemenangan dengan mengelola uang, dengan mengelola keuangan kita. Apapun yang kita miliki hari ini itu semua berasal daripada Tuhan. Sehingga satu hari kelak Tuhan akan meminta kita bertanggung jawab. Dia akan meminta pertanggungjawaban dari setiap kita atas apa yang sudah Dia percayakan bagi setiap kita, atas apa yang sudah Dia percayakan di tangan kita. Tuhan bisa sewaktu-waktu mengambil berkat yang Dia percayakan bagi kita ketika kita boros, ketika kita tidak mampu untuk mengelolanya, ketika kita salah untuk mengelola berkat yang sudah Dia percayakan. Dan untuk itu, mari kita hargai apapun berkat Tuhan yang bisa kita nikmati hari ini dengan berlaku bijak, dengan hemat dan dalam menggunakannya. Mari kita muliakan Tuhan dengan segenap akal budi kita. Mari kita menjadi pengelola yang baik, yang benar, menjadi pengelola yang benar-benar dipercayai oleh Tuhan. Sehingga lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Dan lewat berkat yang Tuhan percayakan bagi kita, kita juga menjadi penyalur bagi orang lain. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya firman Tuhan di pagi ini meneguhkan setiap kita. Dan
kita mau melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, bukan saja kita menjadi pendengar, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita ini hanya pengelola. Untuk itu, mari kelola semua yang Tuhan percayakan bagi kita dengan segenap hati kita, dengan tuntunan Tuhan, agar apapun yang kita kerjakan itu dikenan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita, memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Tuhan berkati. Immanuel.